Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 2 Januari 2023. Sungguh kita bersyukur di tahun baru ini kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu menyenangkan hati Bapa di surga, dan juga kita rindu untuk dapat melakukan kehendak-Nya pada zaman ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini Engkau masih menuntun, masih memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami rindu untuk dapat mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami dan mengurapi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Bertumbuh dan Berbuah Lebat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 37 ayat 31 sampai dengan 35. Mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 37. Dalam firman Tuhan hari ini kita boleh menerima janji Tuhan tentang bertumbuh, berakar ke bawah, dan kita boleh menerima juga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa setelah proses pertumbuhan maka akan ada buah. Saudara-saudaraku dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah, menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saudara, ketika kita menabur, mungkin kita akan menghadapi tantangan dan kesukaran. Tetapi
apapun situasi dan kondisinya, Tuhan menghendaki agar kita tetap menabur. Dan karena itulah bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Ingatlah bahwa apa yang akan kita tabur, itulah yang akan kita tuai nantinya. Banyak orang Kristen ingin berakar dalam Tuhan dan bertumbuh menjadi dewasa rohani, tetapi mereka tidak rela untuk menjalani proses Tuhan. Banyak orang memiliki agenda yang hebat atas setiap rencana ke depan. Tetapi Tuhanlah yang memiliki agenda yang sesungguhnya, yang dapat dinyatakan, digenapi bagi seluruh umat Tuhan. Dan kita mengikuti setiap rancangan yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Salah satu dari rancangan itu adalah pemurnian atas umat Tuhan. Mari saudaraku relakan diri saudara untuk mengalaminya, agar saudara dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan menghendaki agar setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh semakin dewasa dan berbuah lebat bagi kerajaan surga, supaya melalui kehidupan kita banyak orang melihat Tuhan Yesus di dalam kita dan menjadi percaya. Setiap orang yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita, dan pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 14-15. Memang di sini tidak ada problem di dalam pertumbuhan, tetapi problemnya hanya ada, yaitu agar orang-orang atau kita harus melekat kepada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus atau Allah Bapa sebagai pengusahanya. Akar dan pertumbuhan di sini adalah urusan Tuhan Yesus sendiri, karena Dia adalah Allah yang sempurna dan tidak ada masalah di dalamnya. Di dalam problem itu hanya ada di dalam kita, yaitu carang-carangnya. Jadi saudara-saudaraku, problem yang kita hadapi adalah kita harus dekat, melekat dengan pokok ataupun pohon. Dan selanjutnya kita boleh berjalan dalam kasih karunia, sebab Bapa yang memberikan kita bertumbuh. Nah saudara-saudaraku, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Matius 13 ayat 8. Dan Tuhan menginginkan setiap kita berbuah lebat. Mengapa kita harus berbuah lebat? Karena di dalam berbuah lebat adalah pertobatan. Kita akan menghasilkan buah sesuai dengan buah pertobatan, buah roh, buah keselamatan. Jadi saudara-saudara, saat kita berbuah, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi kita berbuah supaya Bapa di surga dipermuliakan melalui hidup kita. Selama hidup kita, bahkan sampai mati, kita diolah terus supaya semakin meningkat sampai ukuran penuh seperti Kristus. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, semua manusia mendapat kesempatan untuk tumbuh terus dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam firman Tuhan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kalau toh sampai kita belum sempurna, tetapi seberapapun kita boleh bertumbuh, kita sudah menjadi ukuran kemuliaan
di dalam kemuliaan yang kekal. Jadi saudaraku, perhatikanlah, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di tangan kita. Orang percaya ataupun kita punya kesempatan untuk selamat di dalam tangan Tuhan. Jangan sampai lepas ataupun kita gantikan dengan yang lain. Hanya di dalam Kristus Yesus kita selamat, dan semua hal yang lain akan berusaha untuk membinasakannya. Saudara-saudaraku, waktu kita belum selesai, sebab kita masih hidup. Kita tidak tahu sisa waktu ataupun kesempatan yang masih ada. Ingatlah, kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan emas. Kalau kita sudah mati, maka semua kesempatan itu akan hilang, dan itu pasti. Saudara-saudaraku, sampai di mana kita saat ini berada, teruskanlah. Kalau kita sudah tumbuh di dalam Tuhan Yesus, teruskanlah, supaya kita makin bertumbuh dan makin berlimpah-limpah di dalam buah yang kekal. Jangan sia-siakan hidup kita. Kalau sekarang kita boleh mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Bertobatlah. Hidup ini adalah kesempatan emas. Orang yang percaya dan sungguh-sungguh bertobat, taat, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam untuk dapat menolong dan memberikan kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah yang lebat. Engkau mengajar kami untuk terus, semakin kami taat, semakin kami dengar-dengaran akan Engkau. Ampuni kami atas kelemahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Kami rindu menyenangkan hati Bapa, sehingga apa yang kami lakukan setiap hari sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Di suasana tahun baru ini kami tetap bersyukur. Kami tetap mau melakukan apa yang Bapa kehendaki. Kami boleh bersilaturahmi bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat tahun baru, teruslah berkarya di dalam Tuhan. God bless you all.